Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahra ramadhana qurrata wajhil am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu ala jami'in ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi amarna bis salati waz zakati was siyam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts ila kafatil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai dengan detik ini kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat jasmani dan rohani kita. Allah masih senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya, sehingga hari ini kita mampu menutupnya dengan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita merupakan aktivitas yang diridai Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat mengantarkan diri kita bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah berada di bulan apa, Pak? April ini. Bulan sebelum Ramadan bulan apa ini? Sa'ban. Sebelum Sa'ban bulan apa? Maret. Bulan Safar, Sa'ban, Ramadan. Dan kita sudah di penghujung bulan Sa'ban, yang berarti tidak lama lagi kita akan bertemu dengan insya Allah dengan bulan Ramadan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sisa bulan Sa'ban ini kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kebaikan yang diberikan kepada kita, dan kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tidak sekedar bertemu, tapi diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan, dan diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan setelah Ramadan kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bahasan tentang Ramadan itu. Di bab jauh ini. Ini kan kita baru bab keberapa itu? Ketiga, keempat ya, di awal kajian kitab Riyadhus Shalihin. Nanti pada bab yang sampai 270-an sekian akan bertemu dengan bab tentang puasa bulan Ramadan. Bab tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Kebanyakan orang ketika mendekati Ramadan itu senang apa sedih kira-kira? Semakin dekat dengan Ramadan itu senang apa senep gitu. Nah, ini bermacam-macam. Bermacam-macam orang ketika menghadapi Ramadan. Begitu pula bermacam-macam orang ketika Ramadan itu akan berakhir. Itu juga bermacam-macam.
bermacam-macam sesuai dengan kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang terbayang di diri kita itu kalau kita akan masuk di bulan Ramadan? Itu apa? Sing akeh iku ya sedih gitu. Wah wis poso iki. Hah? Jare sing biasa ngerokok ya wis kecut gitu. Kecut gak iso, ndak bisa merokok. Nah, itu kebanyakan. Yang biasa nongkrong di warung juga begitu. Wah, wis poso wis angel gitu. Ya, kebanyakan yang seperti itu. Jadi Ramadan makin dekat makin susah, makin ketakutan. Ini dasarnya berdasarkan kualitas ketingkat keimanannya. Bagi orang yang memiliki imannya itu naik, yazidu, sedang naik ya, itu senang ketika Ramadan itu akan datang. Wah, kita akan bertemu Ramadan. Apa senangnya? Nah, nanti kita akan jelaskan. Agar kita sukses, meraih sukses di bulan Ramadan, karena suksesnya luar biasa. Ramadan itu berbagai macam keistimewaannya itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kita yang sedih sebetulnya. Di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam surat apa? Al-Baqarah ayat 183. Insya Allah semuanya hafal kecuali yang belum hafal. Nah, itu. Nah, nanti dibuka ya di surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 183. Ini populer. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian itu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa atau menjadi orang yang bertakwa. Ketika turun perintah kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa, dan ayat ini turun di tahun kedua hijrah. Jadi 2 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat dari Mekah ke Madinah. Setelah 2 tahun di Madinah turun ayat ini. Ayat perintah puasa. Di saat iklim musim waktu itu sangat panas. Nah, panasnya di sini sama di Madinah berbeda. Nah, di sana panasnya bisa 40 derajat, di kita ini paling-paling 36 derajat. Itu sudah panas, sambatan kabeh. Padha nonggone latar padha gak gawe kelambi. Alasane panas. Di Madinah waktu itu lebih panas dari di sini. Ketika musimnya panas yang bersih seperti itu, sementara turun perintah kutiba alaikumussyam, perintah berpuasa. Kira-kira berat apa enggak? Enggak bisa bayangkan kita. Sama sahabat-sahabat juga begitu. Pada tertunduk mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan berat ini, berat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan sahabat-sahabat itu. Qad ja'akum syahrul Ramadan mubarakan. Jadi telah datang kepada kalian syahrul bulan Ramadan. Bulan yang membawa berkah. Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul azim mubarakun.
bulan yang agung yang di dalamnya banyak penuh dengan berkah. Mendengar khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang akan datang perintah puasa itu di dalam satu bulan yang tidak sama dengan bulan-bulan biasa. Di dalam bulan itu penuh dengan barokah. Barokahnya antara lain adalah banyak sekali bulan Ramadan itu. Di dalamnya dilipat gandakan pahala amal. Jadi kalau bulan-bulan biasa itu mungkin dilipatkan 10 kali sampai dengan 70 kali. Di bulan Ramadan kelipatan pahala 700 bahkan sampai tidak berbatas. Sebagaimana puasa. Itu pahalanya tidak ternilai banyaknya. Malaikat saja tidak tahu pahala puasa Ramadan. Tidak tahu. Saking apanya? Saking begitu banyaknya kelipatan pahala puasa Ramadan. Bahkan bocoran yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah sendiri berfirman di dalam hadis qudsinya, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan anak Adam manusia itu untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan dirinya sendiri, kecuali puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu kata Allah itu untukku. Jadi puasa kita itu untuk Allah, lillahi ta'ala. Wa ana ajzi bihi kata Allah. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasan. Apa balasannya? Nah, ini tidak ditunjukkan. Hanya saja Rasulullah diberikan bocoran bahwa bagi orang yang berpuasa akan disediakan satu pintu ke surga yang dinamakan dengan Babur Rayyan. Kenapa? Babur Rayyan. Pintu yang bernama Ar-Rayyan. Disitulah orang-orang yang berpuasa itu akan masuk surga itu lewat pintu Rayyan itu. Sehingga poso gak oleh mlebu. Mendengar itu semua bahwa bulan Ramadan itu penuh berkah, berbagai macam kebaikan itu akan datangkan berkah yang berlipat-lipat. Sehingga sahabat-sahabat ketika Rasulullah menyampaikan ini, yang tadinya tertunduk itu lesu, jenggelek kabeh, mendongak semuanya, dan wajahnya, raut mukanya itu berubah, tidak seperti tadi, tapi penuh dengan kegembiraan. Betapa tidak Ramadan itu akan mengampunkan dosa. Berapa sih banyaknya dosa kita ini? Nanti ngitung, pernah berhitung dosa kita? Apalagi zaman sekarang ini, tangi turu wis memproduksi dosa. Kalau dulu, zaman dulu, kalau kita tidak keluar rumah mungkin tidak berdosa. Tapi sekarang ini di dalam kamar saja kita sudah bisa memproduksi dosa. HP ini dijogo, dibuka di situ, ya. Dosa wisan sing ditelok macam-macam. Belum lagi ono WA sing aneh-aneh, lalu komentar, lalu mencaci maki orang, ngerasani orang. Itu dari kamar sudah berapa dosa yang kita produksi. Nah, ini kalau dikalkulasi banyak sekali dosa. Maka ketika Ramadan datang, gembira kita, karena
Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Begitu banyak kebaikan Ramadan, sahabat-sahabat antusias untuk menyambut Ramadan. Karenanya kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di hadapan para sahabat, atakum Ramadan sayyidus suhur famarhaban bihi wa ahlan, jaa sahrus siyama bil barakat fa akrim bihi min zairin wa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kalian Ramadan. Siapa Ramadan itu? Raja segala bulan. Jadi dari 12 bulan itu rajanya siapa? Ramadan, penghulu segala bulan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, famarhaban bihi wa ahlan, sambutlah kedatangan Ramadan itu dengan ucapan selamat. Selamat datang Ramadan, yang biasa diucapkan marhaban ya Ramadan, menunjukkan kegembiraan ketika Ramadan datang. Dengan demikian berharap mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita sehingga kita dapat beribadah di bulan Ramadan dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ja'a sahrus siyama bil barakah. Ramadan itu adalah bulan puasa. Bulan kita diwajibkan untuk berpuasa. Bil barakah. Bulan Ramadan itu membawa banyak berkah. Fa akrim bihi min zairin huwa. Maka alangkah mulianya, kata Rasulullah, tamu yang datang itu. Di Ramadan itu diibaratkan apa? Tamu. Tamu tidak sekedar tamu, tapi tamu yang agung, yang mulia. Coba kalau kita bayangkan ya, kita ini akan kehadiran tamu mulia. Tamu mulia itu misalnya Raja Salman nih, sing duwike akeh gitu ya. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan? Kira-kira gitu loh. Nah, jadi Raja Salman mau datang ke rumah kita, kira-kira melbugang kayak ngene iki ya. Kira-kira apa yang kita lakukan? Hah? Rumahnya yang mulai kusam kita cat lagi, ya. Cat lagi. Lantainya yang mulai kusam dibersihkan, perlu dipasang karpet. Kursinya juga demikian. Sehingga rumah itu nampaknya nyaman, bersih gitu. Sehingga tamu yang datang itu akan nyaman, masuk betah gitu. Nah, itu kalau kita menyambut tamu mulia. Tidak sekedar rumahnya yang diperbaiki, tapi juga dirinya sendiri itu. Nek biasa tersenyum, belajar senyum di hadapan kaca. Saya nak ada senyumku gitu. Ya, supaya apa? Menyenangkan tamu. Nek biasa merengut gitu, belajar senyum gitu. Engko aku Pak Salman teko aku lah ketok merengut dan gitu, ndak enak. Khawatir tamunya ndak kerasan. Maka kita belajar senyum gitu. Hatinya, dirinya ditata. Karena kita akan bertemu tamu mulia, supaya nanti nek omong-omong itu enak gitu. Sehingga berkesan. Itu yang penting. Berkesan. Sehingga ketika tamu itu sudah pamitan dengan kita pulang, yang ada itu apa? Kesan lega, senang. Karena tadi sudah berbincang-bincang dengan baik.
Kesannya inilah yang penting itu. Ramadan juga begitu. Ketika Ramadan kita bertemu dengan Ramadan, yang terpenting lagi di samping kita berbicara, bertemu dengan Ramadan, berbincang dengan Ramadan, bercengkrama dengan Ramadan, yang penting lagi ketika Ramadan itu pamit pergi dari kita, kesannya ini tetap mendalam. Jadi orang tadi yang ketamuan Raja Salman akan cerita kepada orang, padahal sudah 4 bulan cerita. Wingi ku Raja Salman ke rumah saya. Gitu ya. Artinya apa? Ada kesan. Setahun masih wingi itu. Wingi Raja Salman, padahal setahun. Ramadan juga begitu. Ketika Ramadan pergi, yang tersisa itu adalah kesan-kesan ibadah di bulan Ramadan. Itu mestinya biasa terawih ya tetap terawih gitu ya. Biasa menjaga lisan ya tetap menjaga lisan. Nah, begitu terus dilestarikan amalan-amalan di bulan Ramadan. Itu artinya kita siap-siap menerima tamu. Dan kita mempersiapkan diri agar bisa sukses meraih pahala di bulan Ramadan, maka kita perlu setidak-tidaknya ada 3 persiapan. Ada 3 persiapan. Di semuanya itu harus dipersiapkan. Nah, kalau kita tidak dipersiapkan memasuki Ramadan, kita tidak tahu Ramadan datang ini lapo ya gitu. Ada orang lain berpuasa, loh poso bareng ya Ramadan ini. Nah, karena tidak tahu Ramadan datang, loh ono apa rame-rame nang masjid ini. Ono terawih itu ternyata. Ini karena orang yang tidak tahu bulan Ramadan datang itu, lalu kita bagaimana, apa yang kita kerjakan. Nah, makanya perlu 3 persiapan. Persiapan yang pertama adalah mempersiapkan ilmu Ramadan. Apa? Ilmu Ramadan. Segala sesuatu pengetahuan tentang Ramadan. Di antara kajian yang seperti ini, di antaranya mempersiapkan ilmu tentang Ramadan. Kalau tidak tahu ilmunya, maka dia tidak bisa beramal. Terawih itu ya opo, sahur itu bagaimana, ya, bukanya kapan, ya, mulai posonya itu kapan. Kalau tidak memiliki ilmu, tidak akan tahu, tidak akan meraih keutamaan bulan Ramadan. Padahal contoh kecil saja, tasakharum fa inna fis sahur barokah. Bersahurlah kalian, makan sahurlah kalian. Kapan makan sahur? Sebelum terbit fajar. Jangan jam 10 sahur, tapi di saat sahur. Waktu sahur itu adalah waktu 3/4 malam itu. Jadi menjelang subuh, sahur di situ. Kan di dalam sahur itu Allah menurunkan berkah, ada barokahnya sahur itu. Nah, kalau kita tidak punya ilmu, pokoknya sahur lah ya. Jam 10 pokoknya sahur. Sehingga engkau bisa tidur nyenyak, tangi turu sebah wetenge itu. Kayak gitu. Nah, dan lain sebagainya, ilmu tentang Ramadan. Kalau ingin berlipat ganda pahala kita ini kalau puasa Ramadan kan satu kita diri sendiri, tapi kalau kita berlipat-lipat pahalanya yang tidak berbatas juga, maka memberi makan, berbuka orang yang berpuasa, itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Jadi kita bisa double itu, Pak.
bisa double 3, double 4 gitu. Kalau memberi orang berbuka puasa. Maka eman kalau kita tidak manfaatkan ini. Sebisa mungkin, seberapa banyak kita mesti memberikan makanan berbuka, agar kita tidak hanya diri kita yang dapat pahala, tetapi berlipat-lipat lagi. Nunggu berlipat ini kan mesti tahun depan iku nek umur itu. Itu ilmu antara lain ya, antara lain ilmu. Ini persiapan ilmu. Yang kedua adalah persiapan ruhani. Di dalam ruhani itu termasuk di dalamnya adalah iman. Apa? Iman. Karena yang diperintahkan puasa Ramadan itu adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak bakalan kuat, tidak bakalan mampu berpuasa. Karenanya kita memerlukan persiapan rohani kita, yaitu iman kita. Mengapa iman dipersiapkan? Karena kondisi iman itu tidak stabil begini, tapi naik turun. Nah, waktu no masjid ini munggah, gue nawas dalan gue nembu karo gitu ya. Nah, ini kondisinya. Ketika kita beribadah itu naik, yazidu bitta'ah, naik itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak beribadah, meningkatkan kualitas ibadah, banyak berbuat baik, itu imannya akan naik, meyakini akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak stabil, tidak akan begini terus. Wayankus, terus kadang-kadang juga sempat menurun. Kapan turunnya iman? Bil maksiat. Ketika seseorang itu banyak melakukan maksiat, pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mulai ngelewar. Seseorang itu bisa ditandai diri kita ya, kalau sudah mulai meninggalkan sholat, iku nek wis metu itu gampang melanggar ya, gampang melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita meninggalkan kewajiban kita, itu akan memiliki kecenderungan untuk bermaksiat terus. Itulah iman itu akan turun. Nah, ketika iman ini turun, tidak bakalan mampu puasa dengan baik ya. Ketika berpuasa metu nang dalan kepanasan, ono es gronjong ya, bayangno itu tidak membayangkan segeri es gronjong itu. Mbok saiki ono apa enggak es gronjong itu? Nah, itu bayangkan. Lalu imannya membisikkan, karena imannya lemah, diombe gak apa-apa gitu. Akhirnya mokel ya, mudah mokel, mudah berbuka puasanya itu, karena tidak kuat imannya itu. Iman sih kuat jare ini, sing gak kuat itu ya umurane ada kuat itu. Ini makanya kita persiapkan iman kita supaya iman itu naik, dan di saat naik ini Ramadan datang, kita sambut dengan sukacita melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan. Itu iman. Kemudian yang ketiga adalah persiapan jasmani kita, fisik kita. Nah, ini tiga hal ini. Ilmu mempersiapkan berbagai macam amalan, iman kita untuk menguatkan rohani kita di dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang ketiga adalah fisik jasmani kita.
Apalah artinya kita punya ilmu, mengetahui ilmu tentang Ramadan? Apalah artinya iman kita meningkat ketika jasmani kita ini sakit? Ilmu gak kanggung, ya dah? Kenapa kita tidak akan mampu puasa, tidak akan mampu terawih? Karena apa? Sakit. Nah, maka dipersiapkan jasmani. Bagaimana mempersiapkan jasmani? Takono dokter. Kalau tidak biasa olahraga, ya olahraga. Jalan saja, muter ikuti sehari, atau bersepeda. Nah, jalan agak siang dikit atau pagi hari, jalan. Mempersiapkan jasmani. Makanan juga begitu. Makanan yang tidak biasa bergizi, ya ditambah gizinya. Yang tidak biasa minum susu, minum susu. Semuanya itu kita lakukan di dalam rangka niat di dalam hati, supaya jasmani saya ini sehat. Wahai Allah, karuniakan kepada kami jasmani ini sehat, ya, supaya bisa beribadah di bulan Ramadan. Nah, insya Allah apa yang kita lakukan itu juga ibadah, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nah ini persiapan-persiapan. Ramadan itu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya, marhaban ya Ramadan ya mutahhir. Selamat datang Ramadan yang mensucikan. Lalu sahabat bertanya, mensucikan bagaimana wahai Rasulullah? Huwa syahrul Ramadan, yang mensucikan itu adalah bulan Ramadan. Yutahhiruna minadz-dzunubi wal ma'asi. Mensucikan noda-noda di dalam diri kita ini, dosa-dosa di dalam diri kita ini, dan mensucikan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Di Ramadan itu mensucikan diri kita, mensucikan diri kita. Ini merupakan program Allah. Program Allah apa? Orang yang beriman menjadi apa tadi? Takwa. Yang artinya menjadikan orang yang beriman ini dipersiapkan sebagai penduduk surga. Senang tak itu disiapkan jadi penduduk surga? Tapi banyak yang tidak suka, karena kalau tidak memiliki iman yang kuat, tidak begitu suka. Nah, orang yang dipersiapkan sebagai penduduk surga itu adalah orang yang bertakwa. Siapa mereka? Yang dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya di dalam surat Ali Imran ayat 133 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju mana? Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera. Jadi kalau kita berbuat kesalahan, segera kita tutup. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi ketika kita berbuat keburukan, berbuat dosa, segera ditutup. Dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Karena perbuatan baik itu akan menutup dosa-dosa kita. Ila maghfiratin mir rabbikum, jadi menuju ampunan Tuhanmu, membersihkan diri ini. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan menuju surga Allah yang kita idamkan itu, untuk meraih surga Allah
dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga yang seperti apa? Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini program Allah. Orang yang beriman sudah diberikan hidayah iman agar menjadi takwa. Ini calon penghuni surga. Karena tidak semua orang yang diberikan hidayah iman itu mampu mempertahankan imannya sampai akhir hayatnya. Gitu. Kan ada orang itu dulu suka ngaji, tapi akhir hidupnya apa? Mursal. Enten apa baten? Sudah diberikan hidayah iman, sudah diberikan kunci surga, tetapi tidak mampu memeliharanya, mempertahankan imannya menjadi orang yang husnul khotimah. Itu banyak. Jadi di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita sampaikan itu, bahwasanya ada orang yang pagi hari iman, sore hari iman, sore hari sudah tidak beriman. Yusbihu rajulan mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore hari masih iman, pagi hari sudah tidak iman, lepas imannya. Kenapa begitu? Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Digadekan imannya itu hanya untuk kesenangan dunia yang sedikit, sedikit, tidak sekian malah. Diibaratkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia itu seperti kalau kalian celupkan jari kalian itu ke tengah samudra itu, samudra, lalu kita angkat, air yang melekat di jari itulah dunia. Sementara akhirat itu samudra yang luas. Sebanding tak itu? Tidak ada bandingnya. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sementara kalian itu niru orang-orang kafir itu, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Yaitu apa? Kalian lebih suka dengan dunia itu, ya, lebih suka dengan dunia. Bal tu'sirunal hayatad dunya, lebih senang kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik bagi kalian dan itu kehidupan yang kekal. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah di dalam rangka menyambut Ramadan itu. Kita persiapkan tadi apa? Tiga hal. Ilmu tentang Ramadan. Nanti membuka kitab-kitab tentang Ramadan, ya. Mendengarkan kajian-kajian tentang Ramadan. Apa saja yang harus dilakukan? Karena apa? Malaikat Jibril pernah membisikkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini langsung malaikat Jibril yang membisikkan. Apa yang malaikat bisikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Malaikat Jibril mengatakan, "Bu'dun man adraka Ramadan falam yughfarulah." Kata malaikat Jibril, celaka. Jadi celaka. Ramadan yang sudah dibuka berkah Allah sedemikian rupa, yaitu orang yang berjumpa dengan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kapan lagi kalian bertobat ini, memohon ampun kepada Allah, padahal kalian bertemu dengan Ramadan. Inilah orang-orang yang tidak mengindahkan Ramadan itu datang. Ramadan datang seolah-olah ya sama saja dengan bulan-bulan Ramadan yang lain. Ramadan datang ya tetap nang warkop, ya tengok-tengok nang gone pinggir jalan, ya seperti itu.
memperlakukan Ramadan sama saja dengan bulan-bulan yang lain. Orang yang seperti inilah yang disebut oleh malaikat Jibril celaka. Ketemu Ramadan kok disia-siakan. Sampai-sampai ketika Ramadan pulang, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Karenanya kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan Ramadan di dalam keadaan yang sebaik-baiknya, diberi kekuatan lahir dan batin kita, iman kita, dan seluruh jasmani rohani kita, sehingga kita mampu beribadah di bulan suci Ramadan dengan semaksimal mungkin, dan kita jadikan Ramadan ini seolah-olah Ramadan yang terakhir bagi kita ya. Jadi kalau kita mengatakan ini yang terakhir bagi kita, tidak akan ketemu Ramadan lagi, maka kita akan bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, dan kita kelak dijadikan hamba-hamba Allah yang muttaqin, dan semuanya akan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.